Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Long Time Entertainment. Saya akan membahas gulungan ya. Gulungan itu ada berbagai macam tipe gulungan. Tipe gulungan ada banyak macamnya, yaitu yang pertama tipe primer, yang kedua primer sekunder. Dan primer sekunder ini ada dua macam, yaitu murni dan semi. Murni dan semi itu untuk rancangannya itu berbeda juga. Jadi kawat-kawat komposisinya itu berbeda. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Yang ketiga, tipe primer sekunder primer. Ada yang murni dan ada yang semi. Setiap rancangannya kombinasi kawatnya berbeda-beda juga. Akan saya jelaskan di video ini. Simak sampai selesai. Yang pertama tipe primer. Tipe primer itu ya cuma gulungannya satu macam kawat ini ya. Cuma satu macam ini, dan paling gampang dibuatnya ya ini tipe primer, dan tidak banyak menghabiskan kawat ya, karena kita cukup menyediakan satu jenis kawat. Diameternya hanya satu macam saja. Ibaratnya kita ingin membuat kawat yang 1,5, ya udah belinya hanya macam itu aja, tidak ada yang lain-lain. Dan ini sangat mudah sekali sangat mudah sekali buatnya, karena kita hanya menggulung sekitar 200 lilit ya biasanya, dan itu akan menghasilkan 3 sap ya, 3 sap apa 4 sap gitu, tergantung ukuran keren panjangnya ini. Tergantung panjangnya keren ini berapa panjang, nanti sapnya akan mengikuti. Biasanya untuk lilitan itu standarnya 200 lilitan ya, standarnya untuk tipe primer. Jika terlalu kurang bagus, terlalu banyak juga kurang bagus. Ini untuk tipe primer hanya satu macam ini aja, tidak ada yang lain-lain ya. Gampang sekali buatnya. Kawatnya paling bagus 1,5 mili sampai 2,5 mili, itu paling bagus. Jika di atas 2,5 mili bagus, namun pembuatannya yang kurang bagus, karena susah ya, gulungnya susah sekali kalau kawatnya terlalu gede. Itu membutuhkan tenaga ekstra ya. Ini untuk tipe primer, hanya seperti itu aja pembahasannya. Memang karena tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, hanya modal gulung rapi sudah jadi, siap tes. Sekarang yang nomor 2 ya, tipe primer sekunder. Tipe primer sekunder ada 2 macam, murni dan semi. Nah, untuk tipe primer sekunder yang semi ya, kita bahas yang murni dulu saja biar gampang.
untuk tipe primer sekunder yang murni biasanya kombinasinya itu ukurannya 2:1. Ibaratnya primernya 1,5, berarti sekundernya separuhnya dari kawat primer, berarti 0,7 ya. Kenapa begitu? Agar primer ini ampernya mampu mensuplai kawat sekundernya ini ya, agar ampernya mampu mensuplai kawat sekunder ini. Jadi fungsinya 2:1 itu agar primernya tidak kedodoran mensuplai kawat primernya ini ya. Dan cara penggulungannya, primer dan sekunder itu tidak ada yang menyambung sama sekali ya. Jadi ini primer 1, primer 2 ibaratnya gitu. Ini awalan gulungan, akhiran gulungan. Dan ini sekunder, awalan gulungan, akhiran gulungan. Jadi ujung-ujung ini tidak ada yang menyambung sama sekali. Itu tipe primer sekunder yang murni ya. Saya ulangi lagi, untuk kawatnya primer sekunder murni ini usahakan kawat primernya ibaratnya 1,5 mili, berarti sekundernya separuhnya dari ini ya. Jangan, kalau seandainya bikin primer sekunder murni, ini kawat sekundernya jangan terlalu gede, karena nanti primernya akan kewalahan menangani sekundernya. Karena kalau terlalu gede kan dia membutuhkan ampere itu imbang sama ini, sedangkan ampere juga membutuhkan voltase. Jadi dia kedodoran mensuplai ampernya dan mensuplai voltasenya. Seperti itu kasarnya ya, cara kasarnya gitu. Dan sekarang tipe primer sekunder yang semi ya. Ini yang tipe apa? Ini yang tipe primer sekunder murni yang semi. Ini sekarang semi. Primer sekunder yang semi. Nah, primer sekunder semi, kombinasi kawatnya itu seandainya kita memakai kawat 1,5 mili untuk primernya, berarti sekundernya memakai kawat 1,3. Nah, kok bisa gitu? Iya, karena sekundernya ini nanti akan menyambung sama primernya, jadi ada yang digabung ya. Ada yang digabung antara primer dan sekunder, akan ada yang digabung. Kenapa kawatnya harus pilih yang besar, yang sekundernya? Maksudnya imbang gitu. Ibaratnya 2:3 gitu kali ya. Jadi nggak terlalu jauh ukurannya. Primernya 1,5, sekundernya 1,3. Kok bisa gitu? Kok tidak sama seperti yang tipe primer sekunder murni? Karena primer kan gulungannya sudah 4 sub gitu ya. Lalu disambung sama sekundernya. Ibaratnya sekundernya ditambah 3 sub. Berarti lilitannya itu udah banyak sekali ya, karena primer sama sekunder itu lilitannya digabung jadi satu. Makanya kita harus pilih kawat sekundernya agak dekat, ukurannya agak sama seperti yang
primernya ini ya, karena lilitannya sudah banyak, karena lilitan primer plus sekundernya itu digabung jadi satu, jadi lilitannya itu sudah banyak, udah lebih dari 300 lilit apa 400 lilit jadinya, karena digabung ya. Kenapa begitu? Ini untuk menaikkan voltase agar voltasenya lebih tinggi, jadi primer sama sekunder digabung ya, jadi voltasenya agak tinggi. Dan kenapa memilih kawat sekundernya agak lebih tinggi dari primer, ukurannya agak dekat dengan primer, tidak terlalu jauh gitu ya, karena lilitannya kan sudah banyak, berarti voltasenya sudah tinggi, dan voltasenya sudah tinggi berarti outputnya membutuhkan ampere ya, outputnya membutuhkan ampere, dan ampere itu bisa dihasilkan oleh diameter kawat. Nah, karena ini lilitannya sudah banyak dan menghasilkan voltase tinggi, maka dibutuhkan ampere yang mengimbangi, yang solusinya harus memperbesar diameter sekundernya ya, diperbesar agar ampernya mengimbangi voltase yang dihasilkan. Karena ini primer sama sekunder digabung, jadi voltasenya bertambah. Nah, voltase bertambah, makanya sekundernya ini kawatnya agak diperbesar dikit ya, seenggaknya ukurannya hampir sama yang primernya, tapi agak lebih kecil sedikit ya. Untuk tipe ini, untuk sekundernya jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak, voltasenya nanti akan terlalu tinggi dan ampernya akan kewalahan ya. Makanya saya ada yang tanya kadang, bang bikinin speknya tipe primer sekunder kayak gimana ya. Kadang saya bingung menjawabnya, karena primer sekunder itu ada dua macam ya, ada dua macam. Ini primer sekunder murni, yang ini primer sekunder semi. Ada dua macam dan kawatnya kombinasinya itu berbeda. Kadang itu bingung menjawabnya, karena nanti kalau kok kemarin yang sekundernya suruh kecil, sekarang sekundernya suruh gede, mana yang bener, kan nanti dibilangnya mencela-mencele ya, nggak konsisten. Jadi ini sekarang saya menjelaskan seperti itu. Primer sekunder murni itu yang sekundernya lebih kecil separuhnya dari ini ya, tipe primernya. Yang sekunder ini separuhnya dari primernya ukuran kawatnya, agar kawat yang primer ini mampu mensuplai kawat sekundernya ini ya. Untuk yang tipe primer sekunder ya, ini kawatnya harus imbang, tapi ya nggak imbang banget. Ini ibaratnya 1,5 berarti primernya 1,5 berarti sekundernya 1,3. Jangan terlalu jauh, karena primer dan sekunder itu sudah digabung jadi satu, maka akan menghasilkan voltase tinggi, dan voltase tinggi akan membutuhkan ampere untuk mengimbanginya ya, seperti itu. Kalau tipe primer sekunder murni kan voltasenya sudah tinggi,
ibaratnya voltasenya sudah tinggi, salah maksudnya, voltasenya sedang gitu ya, nggak, ya bisa ditinggiin bisa, tapi jangan terlalu banyak nih, biar nggak ngedrop juga, karena kan voltasenya tidak dibantu sama apa ya, sama primernya ini, karena primer ini hanya membuat induksi, dan ini akan mengolah induksinya primer tadi, makanya kawatnya agak kecil karena voltasenya biar bisa disuplai kawat primer ini gitu, voltasenya bisa disuplai kawat primer ini, dan ampernya bisa disuplai juga gitu, makanya kawatnya harus lebih kecil. Kalau seandainya kawatnya lebih besar dari maksudnya nggak terlalu besar ya, maksudnya terlalu dekat ukurannya dengan tipe primernya ini, nanti kawat primer ini akan kewalahan menghadapi gulungan sekundernya nanti, dan hasilnya akan panas. Ini gulungan nanti akan panas, biasanya gitu, akan panas, lama-lama meleleh itu lapisannya dan rusak. Yang diserang nanti gulungan primernya ini akan leleh, panas, konslet di dalamnya, seperti itu. Makanya ada yang tanya, racikannya primer sekunder bang, saya menjawabnya kadang bingung, mau primer yang sekunder murni apa yang primer sekunder semi, karena ada dua macam ya primer sekunder. Untuk penjelasan primer sekunder seperti itu. Sekarang kita pembahasan tipe primer sekunder primer. Nah, untuk primer sekunder primer tidak jauh berbeda sama ini. Ini juga ada dua macam juga, murni dan semi. Untuk kombinasi kawatnya sama juga seperti yang ini, yang primer sekunder ini sama, hanya yang berbeda cara penggulungannya. Untuk penggulungan ini kan, kalau primer sekunder kan, atau yang model primer kan satu begini udah jadi. Untuk primer sekunder kan gulung primer baru gulung sekundernya, sama. Yang ini primer sekunder semi juga sama, gulung primernya dulu baru sekundernya, tetapi ini perbedaannya hanya primer dan sekundernya itu digabung ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut membahas yang primer sekunder primer. Primer sekunder primer ini perbedaannya beda sekali sama yang itu. Untuk primer sekunder primer ini gambarannya seperti ini. Gambarannya saya gambarkan dulu. Ini keren. Nah, untuk penggulungannya, pertama gulung primer. Nah, ini primer. Kawatnya kita ambil contoh kawat 1,5. Nah, digulung sampai 3 sap ya. 3 sap, digulung sampai 3 sap. Setelah itu saya kasih tanda dulu, sini primer 1, primer 2. Nah, ini awalan, ini akhiran. Setelah ini selesai, kita gulung di atasnya ini sekundernya.
gulung. Nah, udah selesai. Sekundernya jika murni gulungannya sekundernya sekitaran 6 sap ya, 6 sap apa 5 sap. Jangan terlalu banyak-banyak. Karena penjelasannya sudah sering kali saya jelaskan. Kalau terlalu banyak nanti ampernya drop ya. Nah, ini seandainya kita sudah gulung sekundernya di sini 5 sap aja lah biar gampang. 5 sap. Sudah selesai. Kita gulung lagi primer. Dan primer ini, ntar dulu. Saya jelaskan yang ini dulu. Ini sekundernya, kawatnya kita ambil, kalau seandainya kita murni, ukuran kawatnya harus lebih kecil dari ini. 1,5 berarti 0,7. Nah, sampai lupa saya membahas itu. Seperti itu. Berarti ini kita lanjut ke gulungan berikutnya. Ini gulungan primer lagi sampai 2 sap saja, nggak usah banyak-banyak untuk ini primer ini, karena ini hanya tambahan dari sini. Gulungan primernya yang ini, yang terakhir ini, di atasnya gulungan sekunder. Nah, di atasnya gulungan sekunder. Ukurannya pun harus sama primer yang pertama, 1,5. Hanya sapnya agak dikurangin dikit karena ini kan sudah 3 sap. Sini jadi 2 sap saja, karena jangan terlalu banyak-banyak ya primer. Kalau terlalu banyak nanti akinya tidak mampu mensuplai. Nah, seperti itu cara kasarnya. Untuk penyambungan, ini tadi kan ini primer 1, ini primer 2, dan ini sekunder 1, sekunder 1, sekunder 2. Lalu ini primer 3, P3, yang ini P4. Primer sekunder ini cara menyambungnya begini ya. Ini kan primer, sekunder primer. Berarti ini primer ini masih berhubungan sama primer yang pertama tadi. Jadi ini hanya tambahan dari sini. Hanya saja ditaruh di atasnya sekunder. Ya kan? Jadi sekunder itu ditaruh di tengah-tengahnya begini. Ini ibarat sekunder dicepit. Jadi ini akan disuplai kekuatannya oleh primer dua-dua ini. Jadi kekuatannya berbeda lagi karena dicepit antara dua primer ini, maka hasilnya bagus sekali ya kan. Untuk penginstalasiannya ini P1, P2 digabung sama P3. P2 digabung sama P3. Dan untuk aki inputnya ke P1 dan P4. Nah, P1 dan P4 ini untuk aki, input aki ya. Untuk output sekunder sama seperti gulungan yang ini, outputnya sekunder 1 dan sekunder 2. Ini untuk yang murni. Beda lagi kalau jadi yang semi. Kalau untuk yang semi berarti sekunder 1
ini digabung dengan sini, sekunder 1 digabung dengan P2, digabung ke sini, ke P2 sini. Nah, ini untuk yang semi. Kalau yang murni ini berarti sambungan ini dibuang. Dan untuk yang semi, gulungan kawatnya ini berbeda. Kalau yang murni kan pakai kawat 0,7, berarti ini kalau yang semi pakai ukuran 1,3 ya kan. Ini saya garis aja biar terpisah. Jadi kalau pakai yang semi, ukuran kawatnya sekundernya pakai 1,3. Di bawah ini, yang di bawahnya primer ini beda 2 milian ya kan. 2 mili, beda 0, ya. Beda 0,2 gitu maksudnya. Jadinya perbedaan kawatnya itu tidak terlalu jauh untuk yang semi. Dan untuk penggulungan sekundernya juga jangan terlalu banyak. Tadi ini kalau yang murni kan bisa nyampe 5 sap, 6 sap. Kalau untuk yang murni, karena kawatnya juga gede dan digabung, itu hanya 3 sap apa 2 sap itu aja. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan drop, karena ini sudah bergabung sama primer ini. Lilitannya sudah digabung, jadi hasil lilitannya sudah banyak. Ya. Seperti itu perbedaannya. Dan untuk outputnya primer sekunder, primer yang semi, outputnya ada di S2 dan P1. Ya kan? Beda kan? Di S2 dan P1. Bisa juga di S2 sama P4. Terserah Anda mau pilih yang mana, sama saja ini bisa. Jadi outputnya bisa 2 macam, P1 dan S2, S2 dan P4. Nah, ada 2 ini malahan outputnya. Kalau untuk primer sekunder, primer yang murni, ini kan hilang nih. Kalau murni kan ini tidak disambung, sekunder 1 sama P2 ini tidak disambung. Berarti outputnya tetap di sekundernya ini, S1 sama S2 ini. Sangat berbeda sekali sama yang ini ya. Sama gulungan yang pertama tadi saya jelaskan itu sangat berbeda sekali. Perbedaannya hanya itu. Ya, ini saya dekatkan biar lebih jelas. Ya, bisa Anda screenshot, mungkin biar paham, atau Anda mau membuatnya bisa dilihat sewaktu-waktu. Silahkan screenshot. Ya, ini saya tulis lagi. Ini untuk yang semi. Nah, sekundernya 1,3. Kalau untuk yang murni ini 0,7. 5 sub. Kalau yang ini 3 sub. Nah, ini kalau untuk yang primer sekunder, primer yang murni, sekundernya menggunakan 0,75 sub. Kalau untuk yang
primer, sekunder primer yang semi menggunakan kawat 1,3 sub. Kalau yang semi ukuran kawatnya jangan terlalu jauh sama ini. Yang primernya ini, primernya kan 1,5, berarti sekundernya 1,3, hanya 3 sub untuk yang semi. Untuk yang murni ukuran kawatnya separuhnya dari primernya ini, jadi 0,7, cuma gulungannya lilitannya agak banyak dikit, jadi 5 sub untuk menambah voltase ya, karena ini kalau yang murni ini tanpa disambung, sekunder 1 dan P2 ini tidak disambung ya. Kalau yang semi P2 dan sekunder 1 ini disambung, makanya kawatnya yang semi ini agak diperbesar agar ampernya bisa menangani voltase ini ya, karena voltasenya tinggi, karena primer ini sama sekunder digabung jadi voltasenya tinggi, makanya kawatnya harus diperbesar untuk seminya, dan subnya jangan terlalu banyak ya, agar tidak drop. Silahkan di screenshot lagi. Untuk tipe gulungan-gulungan sebenarnya masih banyak. Mungkin kalau saya jelaskan secara detail atau saya jelaskan semua akan membutuhkan 1 hari kali ya. Bisa berjam-jam gitu ibarat. Makanya saya hanya menjelaskan 4 model saya ini saja agar gampang dipahami. Setelah Anda bisa menguasai berbagai model, 4 macam model ini, mungkin Anda nanti akan bisa menguasai model-model yang lain gitu. Ini untuk pembelajaran agar bisa lihai membuat model-model yang lain. Awal belajar nanti bisa dikembangkan. Setelah Anda mengerti cara kerja, lama-lama nanti akan bisa menguasai berbagai macam gulungan. Mungkin video penjelasan berbagai macam tipe gulungan ini sampai di sini ya, karena mungkin sudah saya jelaskan semua. Yang belum paham silahkan komen di bawah maksudnya di kolom komentar. Yang belum like, komen dan subscribe, silahkan like, komen dan subscribe. Karena like, komen dan subscribe Anda sangat mendukung channel ini berkembang dan membuat saya bersemangat untuk memberi informasi dan tips membuat setrum ikan dan memberi berbagai rancangan kombinasi setruman. Itu banyak ya macamnya, kalau menjelaskan satu-satu akan membutuhkan berjam-jam ya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Saya akhiri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.